warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma ma asbaha bi min ni'mah aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas beragam nikmat, berbagai kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Saat ini kita berada dalam kebaikan besar, kemuliaan yang teramat agung, berada dalam majelis ilmu yang sebelumnya Allah anugerahi kepada kita beragam nikmat, nikmat tidur, nikmat hidup, nikmat solat, nikmat ibadah, ada nikmat keluarga, nikmat kesehatan. Seluruhnya adalah perkara yang menuntut kesyukuran dan yakin hanya dengan mensyukuri nikmat, nikmat itu terjaga. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita seluruhnya memahami bahwa Al-Quran Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Al-Quran Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai pedoman hidup. Al-Quran Allah turunkan sebagai nur, cahaya dalam kehidupan. Allah turunkan Al-Quran untuk menjadi ruh, sumber kekuatan kita, sumber hidup kita. Allah turunkan Al-Quran untuk menjadi imam yang kita ikuti. Allah turunkan Al-Quran untuk menjadi jalan kita, untuk menjadi ilmu kita, untuk menjadi keyakinan kita, untuk menjadi
perkara yang terbesar dalam hidup kita. Kalau kita paham perkara ini, maka tinggal kita lihat bagaimana kita saat ini. Bagaimana kita saat ini? Apakah betul-betul telah menjadikan Al-Quran sebagai cahaya, telah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup? Apakah Al-Quran betul-betul sudah menjadi ruh dalam kehidupan kita atau belum? Ini yang perlu menjadi pertanyaan dan PR bagi kita setiap hari, melihat bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu berdoa yang doanya diabadikan dalam Al-Quran. Wa qala ar-rasul Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul itu berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sungguh kaumku, ittakhadu, telah mengambil, menjadikan hadzal Quran, Al-Quran ini mahjura, sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Ini di zaman Nabi. Nabi berdoa dengan doa ini. Ada yang menjadikan Al-Quran mahjura, sesuatu yang ditinggalkan. Terus bagaimana lagi di zaman sekarang? Menjauh dari Al-Quran artinya kita menjauh dari hidayah. Menjauh dari Al-Quran berarti kita menjauh dari jalan yang lurus. Menjauh dari Al-Quran berarti kita menjauh dari pedoman hidup. Menjauh dari Al-Quran berarti kita menjauh dari rahmat. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan, meninggalkan Al-Quran itu macam-macam. Ada orang yang meninggalkan Al-Quran dalam bentuk dia tidak mau akui sebagai firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia tinggalkan sebagai kitab suci, sebagai firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditinggalkan sebagai ilmu yang turun sebagai wahyu. Maka yang seperti ini hukumnya kafir. Ditinggalkan Al-Quran dalam bentuk seperti ini. Ada yang meninggalkan Al-Quran dalam bacaan,
Dia yakini Al-Quran kitab suci, wahyu dari Allah, kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak baca. Dia tidak baca. Ini meninggalkan Al-Quran. Ada juga orang meninggalkan Al-Quran, dia baca, tetapi dia tidak mau memahami maknanya. Apa batuan nantu suraya, apa batuan nantu ayah, tidak ada perhatian di situ. Dibaca saja. Ini meninggalkan Al-Quran juga. Ada orang meninggalkan Al-Quran, dia baca, dia pahami maknanya, dia pelajari kandungannya, tetapi dia termasuk orang yang meninggalkan Al-Quran karena dia baca, dia pelajari bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi untuk mau dianggap sebagai qari. Maka ini termasuk meninggalkan Al-Quran. Ada juga meninggalkan Al-Quran dalam bentuk dia tidak menjadikan hukum, sumber hukumnya, kekuatan hukumnya, yang dengannya dia berfikir, yang dengannya dia bertindak. Al-Quran hanya jadi apa? Bacaan saja. Dipelajari, tetapi bukan untuk menjadi hakim, bukan untuk menjadi hukum. Padahal Al-Quran turun menjadi muhaimin. Itu nama dari nama Al-Quran, muhaimin. Muhaimin artinya menundukkan, menghukumi semua syariat dan hukum sebelumnya. Hukumnya Nabi dan Rasul sebelumnya itu wahyu, tapi Al-Quran turun mengatur semua itu. Kalau Al-Quran benarkan, maka boleh. Kalau Al-Quran larang, maka tidak boleh. Sebab Al-Quran turun jadi muhaimin. Kalau dia muhaimin terhadap wahyu Allah sebelumnya, apalagi terhadap hukum-hukum buatan manusia. Apalagi terhadap mungkin adat-adat, kebiasaan yang keluar dari petunjuk Al-Quran. Sebagai seorang muslim, maka harus menjadikannya sebagai hakim, hukum dalam kehidupan kita. Ada juga yang meninggalkan Al-Quran dalam bentuk tidak mau mencari penyembuh
obat dalam kehidupannya melalui Al-Quran. Padahal Al-Quran turun sebagai syifa, penyembuh, obat badan, obat hati, obat permasalahan hidup kita. Banyaknya masalah, orang kesana kemari supaya tuntas masalahnya. Kenapa tidak baca Al-Quran? Cari di situ petunjuknya. Kenapa tidak cari jalan keluar dalam Al-Quran? Siapa yang jujur mencari, Allah akan tuntun dia melalui Al-Quran. Semua permasalahan, ada juga yang menjadikan Al-Quran sesuatu yang ditinggalkan dalam bentuk tidak dia jadikan sebagai cahaya dalam hidupnya. Punna sasang-sasang itallasana, gelisah, mudah marah, bingung, tenesengi apan tu kupanggaukan kamaya aneh, dan seterusnya. Dia tidak menjadikan Al-Quran sebagai cahaya, padahal dia cahaya terbesar dalam kehidupan. Mari jamaah, coba kita cermati kata cahaya ini. Al-Quran nur, bahkan Allah bilang nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Apa itu cahaya? Nah, sesuatu kalau tidak ada sassangi, kalau tidak ada cahaya sassangi, gelap. Ayo, kalau orang dalam gelap apa? Malak-malak. Apa itu? Inayan itu. Kalau ada cahaya, tenang. Yang pernah mati lampu tahu ah? Susahnya orang. Begitu menyala, agorasinya bahagia. Yang tidak teriak tetap hatinya, alhamdulillah. Sebab cahaya itu memberi kita dalam kegelapan, gelap. Di laut, dalam kegelapan lautan, tidak ada cahaya sudah di perahu, tapi masih bisa jalan. Dari jauh kita lihat cahaya, sudah bahagia di luar itu. Berarti dekat pulau sudah. Itu cahaya itu. Apakah Al-Quran sudah seperti itu? Membahagiakan kita saat kita baca. Apalagi fungsi cahaya? Cahaya menerangi sekelilingnya. Kita akan tahu apa itu di depan, apa di belakang, kiri kanan, kisah. Kalau kita punya cahaya. Tapi kalau gelap, ayo, orang berjalan, tidak ada cahaya bulan,
Tidak ada cahaya senter juga, tidak ada listrik. Ayo berjalan dalam kegelapan. Gimana caranya orang jalan? Bahkan bisa jalan tidak? Bisa jalan tidak? Dalam kegelapan bisa jalan tidak? Kalau orang paksakan jalan, meraba-raba. Meraba-raba. Kuna niat kongkong, ada anjing menggonggong, kamain jo. Kalau tak paksa lari, sudah. Tidak tahu sudah apa yang dia tabrak, apa yang dia hantam. Boleh jadi saat lari tertusuk mati, saat lari masuk jurang. Hancur kalau orang tidak ada cahayanya. Dia tidak tahu apa sekelilingnya. Begitu ada cahaya, aneh lowongan nih, ada ini nih, ada bahaya, ada di sini nih. Si anu pada ini, ini musuh, ini lawan. Orang tahu jalan kalau ada cahaya. Ayo jamaah, Al-Quran sudah jadi cahaya yang dengannya kita bisa melihat siapa teman, siapa kawan. Ini jalan atau bukan jalan. Itu cahaya. Banyak-banyak kita baca Al-Quran bukan mau cari cahaya, sekedar bisa dapat pahala. Satu huruf 10 kebaikan. Alhamdulillah, itu salah satu manfaat Al-Quran. Tetapi yang utama adalah bagaimana Al-Quran jadi pedoman hidup, jadi cahaya dalam kehidupan. Apalagi fungsinya cahaya? Fungsi cahaya selain menerangi. Ayo jemaah, fokus bisa. Kita gelap ini, ada cahaya menerangi, ada juga cahaya senter, lampu mobil sorot, itu bisa menembus ratusan meter ke depan. Itu fungsi cahaya. Dia bisa melihat jauh ke depan. Al-Quran seperti itu. Kita mau merancang bagaimana kehidupan kita ke depan, itu Al-Quran petunjuknya. Apalagi fungsi cahaya? Cahaya indah. Cahaya indah. Kalau ada rumah, ada lampunya, apa jentuh? Sesana, rumah hantu. Tapi dikasih lampu, lampunya banyak lagi, gak gana tawanun. Orang bahagia melihatnya. Al-Quran itu keindahan kehidupan. Indah itu hidup bersama Al-Quran. Apalagi fungsi cahaya?
Pakai malak-malak? Hah? Cahaya berfungsi seperti itu? Kalau ronda orang, kalau ronda orang, pencuri dari jauh, kesenter aja. Wah ini kian, wah ini ronda, senter. Takut orang. Cahaya itu mempertakuti. Orang yang berquran, musuh segan. Musuh segan. Mau punya wibawa, miliki Quran. Apalagi fungsi cahaya? Sesuatu yang dengannya hidup. Kalau matahari sudah terbit, cahayanya talas mitawan. Muncul semangatnya orang, menginjama, lamung-lamung, membangun, pergi kerja. Tapi kalau malam gelap, mau tidur, mau istirahat. Itu sifat malam memang. Cahaya itu apa? Memberi semangat kehidupan. Itu Al-Quran. Apalagi fungsi cahaya? Cahaya bisa membakar. Cahaya bisa membakar. Al-Quran salah satu fungsinya membakar. Membakar syaitan. Membakar syaitan. Membakar syaitan di dalam hati yang berusaha mendekat. Membakar syaitan yang masuk. Kalau orang kerasukan, bacakan Al-Quran, terbakar. Itu Al-Quran. Teramat banyak fungsi, manfaat dan kebaikan Al-Quran. Sangat banyak, teramat luas. Yang jadi masalah, kita ini sudah bisa memfungsikan, menjadikan Al-Quran seperti itu tidak dalam hidup kita. Di sini masalahnya. Jangan bilang, nangkes Ustaz, sekolahku rendah, SD aja. Bilal bin Rabah tina sekolah. Bilal tina sekolah. Banyak sahabat Nabi budak-budak sebelumnya. Tapi bisa jadi apa? Orang yang paling hebat cahayanya. Sebab selama memiliki hati dan membuka hati, maka orang bisa memiliki cahaya. Gimana hati mau terbuka? Hati harus betul-betul membesarkan Al-Quran. Kalau hati besarkan Al-Quran, dia akan jadikan sebagai sesuatu yang sangat diperhatikan. Tian sambarangan itu kalau sudah membesarkan Al-Quran, kemudian dia baca, ilmu-ilmu yang masuk itu jadi perkara besar. Saat ilmu yang masuk dia besarkan, maka dia akan menjadi hidayah. Harus disimpan masuk.
Al-Quran itu hujan yang menghujani hati. Hujan jamaah kalau tidak tersimpan di dalam bumi, maka bumi kering. Tumbuh-tumbuhan kering, mati. Orang sekitarnya, hewan-hewan, ayo tinggalkan tempat itu, mati kalau di situ. Seperti itu juga hati yang terima Al-Quran. Kalau dia terima Al-Quran, maka hatinya akan subur, hatinya akan hidup, akan keluar ucapan yang baik, perbuatan yang baik, keluar hasilnya, buahnya, dia nikmati dan nikmati oleh orang lain. Tapi kalau tidak ada Al-Quran, seperti hujan yang turun di daerah yang sering longsor, turun hujan, air tidak tersimpan, langsung mengalir. Tanah tidak dapat manfaat sebab air tidak tersimpan. Orang sekelilingnya apa? Banjir. Seperti itu kondisi hati yang sampai kepadanya Al-Quran, kemudian dia tidak terima, maka hatinya akan kering, fikirannya akan rusak. Lahir akhirnya apa? Tindakan-tindakan rusak dan merusak. Hanya dengan kembali kepada Quran, kita akan merasakan kebaikan, kemuliaan besar. Lihat para sahabat, lihat orang-orang Arab Quraisy. Nanti setelah Quran turun, mereka terima, mulia semulia-mulianya. Sampai di antara mereka masih hidup, tetapi sendalnya sudah didengar oleh Nabi melangkah di surga. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang di tengah masyarakat, apa tonjengnya, tidak ada nilainya di tengah masyarakat. Tetapi begitu dia terima Al-Quran, wih, luar biasa, diangkat setinggi-tingginya. Al-Quran itu mengangkat setinggi-tingginya. Bukan kedudukan, bukan jabatan, bukan harta yang akan mengangkat kita, tapi Quran. Quran kita miliki, kita hafal, kita yakini, jadikan cahaya, jadikan pedoman hidup, menjadi air yang terus menyirami hati, menjadi ilmu kita, menjadi keyakinan kita, menjadi pandangan kita, menjadi pendengaran kita. Al-Quran menjadi langkah kita. Ini meninggal, Al-Quran akan menemaninya di alam barzah. Ada gangguan di alam barzah, Al-Quran akan menahannya. Di akhirat, manusia yang terbaik, termulia, paling selamat dan paling tinggi kedudukannya adalah manusia yang berquran, paling tinggi bacaannya. Makanya orang yang masuk di dalam Al-Quran, Allah suruh dalam sebuah hadis, Iqra warqah, disuruh baca. Dia baca satu ayat, naik lagi satu tingkatan di surga. Dan jangan bilang satu tingkatan di surga itu seperti naik tangga. Satu tingkatan di surga itu bisa seperti langit dan bumi. Bisa seperti langit dan bumi perbedaannya. Dia baca Al-Quran lagi, pokoknya derajatnya dia berada pada akhir
pada akhir bacaannya. Harus terus bersama Al-Quran. Apakah membacanya, menghafalnya, lebih penting lagi menghidupkan ilmunya, keyakinannya, sehingga jadi ucapan, jadi perbuatan, jadi tindakan. Kenapa kamu lakukan itu? Allah bilang seperti ini. Berarti apa? Perbuatannya adalah Al-Quran. Nah, itu dia yang dicari. Sebab kalau tidak seperti itu bahaya. Nabi bersabda, "Aktsaru munafiqi hadhil ummah qurra'uha." Kebanyakan orang munafiknya umat ini adalah qurra, kata Nabi, qari-qari'nya, yang menganggap hebat ilmu Qur'annya, yang nampak saja Al-Quran tidak jadi pedoman hidup, sesuatu yang membersihkan, sesuatu yang menerangi. Coba lihat sekeliling kita, wih, terang sudah. Gimana perasaan melihat terang itu dengan perasaan saat malam? Itu beda ya. Seperti itu kalau ada cahaya Al-Quran. Ada cahaya Quran itu longgar. Bagaimana caranya supaya Al-Quran seperti itu? Satu, siapkan hati. Ini sering kita ulang ini. Siapkan hati. Kalau hati sudah siap, sebab Al-Quran ilmunya itu hati yang terima. Hati itu seperti bumi, tanah dalam bumi ini. Hujan turun ke mana? Ke bumi. Kalau bumi terima, maka tumbuh itu. Demikian pula hati. Memiliki hati yang seperti daerah yang subur. Sampai padanya air, terbuka dia, masuk meresap. Digali sedikit, jaina. Tidak lari kemana-mana air. Miliki hati itu. Dia dengar Al-Quran, dia baca Al-Quran, langsung dia tangkap itu ilmu. Dia tanamkan dalam dirinya. Sebentar ilmu itu dia ulangi lagi, semakin dia tanamkan. Sebentar ilmu itu dia jaga lagi, dia tanam, terjaga terus. Dan diantara ilmu Quran yang paling harus dijaga adalah Suratul Fatihah. Suratul Fatihah itu nomor satu, harus dijaga. Sebab ini yang paling besar, tidak tertandingi. Dan ini induknya semua surah. Kalau kita punya Suratul Fatihah, baca surah-surah yang lainnya, kontak, nyambung itu. Tapi kalau Suratul Fatihah saja kita sudah salah, hanya sekedar bacaan saja, kibaca jibawa ampatina kisah batuan, hai bahaya. Surah yang teragung saja sudah seperti itu caranya kita, gimana lagi yang lainnya? Ada kadang orang semangat sekali
Nah kemai mangia boya baca-baca, dikasih baca-baca sama orang, dan ni baca-baca yang ni naik di sana, nan porenan, karasanan, anun nan. Tidak ada bacaan mengalahkan suratul Fatihah. Bahkan bacaan semua nabi dan rasul itu tidak bisa. Suratul Fatihah tidak pernah diturunkan dalam kitab sebelumnya, khusus dalam Quran. Nabi mengatakannya apa? Al-Quranul Azim. Nabi bilang suratul Fatihah itu Al-Quran bacaan azim, sangat besar, paling besar. Tidak ada yang kalahkan. Coba jamaah, coba hidup lebih dekat dengan suratul Fatihah. Hidup lebih dekat dengan suratul Fatihah. Gimana caranya? Bacaannya bagus. Dia pelajari cara bacanya. Terus arti-artinya dia pahami, dia yakini. Terus kedalaman maknanya, dia ikuti tafsirnya, pelajarannya, sehingga semakin luas. Terus dia cintai suratul Fatihah. Terus dia kokohkan keyakinannya. Setiap dia baca suratul Fatihah, semakin yakin bahwa alhamdulillahi rabbil alamin. Semakin yakin Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Semakin yakin Maliki Yaumiddin. Saat dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, semakin kuat di situ. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, tidak kepada selainmu. Dan hanya kepadamu kami minta pertolongan, tidak kepada selainmu. Setiap dia baca itu, solatnya tambah ikhlas, tambah berpasrah kepada Allah. Kehidupan rumah tangganya tambah ikhlas, tambah berpasrah kepada Allah. Setiap dia baca itu saja diulang terus. Hebatnya lagi, ini istimewanya suratul Fatihah, ada ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami hidayah supaya di atas jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang engkau telah beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya mereka yang dimurkai, bukan pula jalannya mereka yang sesat. Kita minta supaya di atas jalan yang lurus, jalan nikmat, dan minta supaya diselamatkan dari semua jalan yang menyimpang, yang kembali kepada dua sifat utama, dimurkai dan tersesat. Kita minta diselamatkan. Ini doa turun dengan firman Allah, walil abdi ma sa'al, untuk hamba apa yang dia minta. Doa an-nas mikirasai. Ini doa jelas sudah kita dapat. Hanya bersamaan dengan itu jamaah, banyak-banyak kita baca suratul Fatihah, tapi tena kepala doang. Kita baca ihdinas siratal mustaqim sebagai bacaan, bukan sebagai doa. Kalau doa itu apa? Apalah kita kodong-kodongi, merengek betul. Kita baca ihdinas siratal mustaqim seperti itu tidak? Nah, di situ masalahnya kita. Ayo, mulai semakin dekat dengan Al-Quran. Sebab itulah cahaya kehidupan, kebaikan, kemuliaan seluruhnya. Mulai dari suratul Fatihah. Kita sudah tahu suratul Fatihah. Dari kecil kita sama suratul Fatihah. Alhamdulillah. Tapi tingkatkan ya, ayo tingkatkan hubungan. Perhebat hubungan bersama suratul Fatihah. Permantap bersama suratul Fatihah. Supaya apa? Supaya
kita memiliki sumber Al-Quran, kekuatan Al-Quran, kedahsyatan Al-Quran, itu ada dalam surat Al-Fatihah. Minimal ini. Kalau orang baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka di situ semakin dia cintai Allah. Kalau dilanjutkan dengan Ar-Rahmanir Rahim, maka di situ semakin mengharap kepada Allah. Tidak ada dalam kamus hidupnya menyerah, sebab dia yakin Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Terus penuh harap. Saat dia baca Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan, muncul takutnya hanya kepada Allah, muncul keimanannya terhadap hari kebangkitan. Dengan cinta, harapan dan takut dia satukan dalam 3 ayat ini. Dengan ini kemudian dia baca Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Ketemu. Sebab ibadah nanti benar kalau dasarnya cinta, harapan dan takut. Jadi kita disuruh mengulangi terus itu ilmu. Setiap baca itu disuruh ulangi terus itu ilmu. Bahwa saya sholat, saya berpuasa, saya bersedekah, saya membangun masjid, membangun pesantren, membangun sekolah, saya haji, saya umrah, saya bersilaturahim, saya membaca Al-Quran, saya jujur, saya amanah, apapun amalan. Semakin sering kita baca Al-Quran, Al-Fatihah, maka apa? Amalan kita semakin karena mencintai Allah, semakin karena mengharap kepadanya, semakin karena takut kepadanya. Sebab ini 3 rukun ibadah. Makanya setelah ini baru apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak bisa langsung Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak bisa. Atau mau langsung pokoknya minta doanya saja, ihdinas siratal mustaqim, supaya langsung dapat. Tidak dapat. Itu doa dibaca setelah dibaca awalnya. Di situ rahasia doa, yaitu suratul Fatihah. Kalau mau tahu cara berdoa paling pasti diterima, ikuti metodenya suratul Fatihah. Memuji Allah dulu, mencintainya, mengharap, takut. Kemudian dia nyatakan tauhidnya, ibadahnya hanya kepada Allah. Kemudian pasrah hanya kepada Allah. Setelah itu baru berdoa, pasti diterima. Semua doa seperti itu. Kita mau berdoa, kurang bagus kalau langsung meminta. Puji dulu Allah, muliakan Allah, besarkan Allah, nampakkan kita hambanya Allah, bukan hamba yang lainnya. Pasrah kepada Allah, serahkan betul kepada Allah, baru minta, ya Allah, kasih Allah. Aisyah. Ihdina, doanya apa lagi? Ihdinas siratal mustaqim, beri kami hidayah. Itu doa apa itu? Semua kebaikan sudah ada di situ. Mau minta ilmu, ada di situ. Minta supaya sholatnya semakin mantap, ada di situ. Semuanya ada di situ. Minta keluarganya bahagia, itu siratal mustaqim itu. Tinggal kita arahkan maknanya kemana. Semuanya ada dalam as-siratal mustaqim. Bahkan lengkap doa dengan doa apa? Diselamatkan dari jalan yang mengeluarkan dari jalan yang lurus. Susah-susah hidupnya, baca saja suratul Fatihah, permantap doanya.
1 kali 2 kali baca hilang itu. Yang penting jujur orang baca, jujur betul baca. Di sini masalahnya kita. Suratul Fatihah saja seperti ini. Itu bacaan suratul Fatihah kita dalam solat sudah banyak kekurangannya. Apalagi di luar solat, apalagi yang bukan suratul Fatihah. Padahal Allah sudah turunkan Al-Quran sebagai rahmat tak tertandingi, kebaikan yang teramat besar. Ayo jamaah, kajian spesial harus siap dengan hati yang spesial. Tidak ada yang lebih spesial dalam hidup seperti Al-Quran. Tidak ada. Umat lain jamaah cemburu mau jadi umat Islam karena Al-Quran ini. Ayo jangan sia-siakan hidup kita bersama Quran. Kalau kita bisa bersama Quran, luar biasa. Lebih luar biasa lagi kalau apa? Kita miliki Al-Quran dan kita juga jadi sebab orang bisa memiliki Al-Quran. Wih, luar biasa. Tidak ada lagi lebih baik dari itu. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Yang paling baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Quran untuk dirinya, wa 'allama, dan diajarkan juga supaya orang lain dapat. Dan lebih baik dari itu. Itu yang paling baik sudah. Tinggal siapa yang paling banyak ilmunya, siapa yang paling banyak pengejarannya. Dan untuk ke situ perlu pengorbanan, perlu perjuangan, perlu keikhlasan. Ini jemaah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita, menguatkan kita, mengokohkan kita di atas Islam sebagai hamba Allah, sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di atas Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi hidayah, cahaya, kekuatan kepada kita dalam hidup bersama Al-Quran. Semoga kedekatan kita dengan Quran semakin bertambah sampai malakul maut datang menjemput kita. Amin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd, la ilaha illa antal mannan, badi'us samawati wal ard, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Antarzuqana ilman nafi'a wa amalan mutaqabbalan wa qalban khashi'a wa da'watan mustajabah wa rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd, la ilaha illa antal mannan, badi'us samawati wal ard, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Antaj'alal qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba وغمومنا وهمومنا إنك أنت السميع العليم والجواد الكريم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.